Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi, mahasiswa antropologi Universitas Tadulako. Kali ini saya akan melanjutkan review saya tentang buku Sapiens: A Brief History of Humankind, karya Yuval Noah Harari. Kali ini saya akan mereview bagian bab 2. Nah, pada bab 2, pada bagian 5, kecurangan terbesar sejarah. Inti pembahasannya, revolusi agrikultur yang dimulai sekitar 12.000 tahun lalu sering disebut sebagai lompatan besar dalam sejarah manusia. Ya, namun Harari menyebutnya sebagai kecurangan terbesar dalam sejarah karena membawa dampak yang paradoksal bagi manusia dan lingkungan. Apa yang terjadi dalam revolusi agrikultur? Manusia mulai bercocok tanam dan memelihara hewan, beralih dari gaya hidup berburu dan meramu. Produksi pangan meningkat secara signifikan, memungkinkan populasi manusia tumbuh pesat. Mengapa ini disebut kecurangan? Walaupun populasi bertambah, kualitas hidup individu manusia justru menurun. Diet menjadi kurang bervariasi dan nutrisi lebih rendah dibandingkan zaman berburu meramu. Pekerjaan menjadi lebih berat dan monoton. Penyakit menular meningkat karena tingkat berkelompok lebih padat dan dekat hewan ternak. Status sosial dan ketimpangan meningkat, menciptakan kelas penguasa dan budak. Dampak lingkungan sosial, revolusi agrikultur memicu deforestasi dan perubahan ekosistem besar-besaran. Pola hidup tetap menyebabkan pembentukan desa, kota, dan akhirnya negara, dan struktur sosial yang kompleks dan hierarki. Meskipun memberi kemampuan untuk menopang populasi besar, banyak individu manusia tidak mendapatkan keuntungan langsung dari revolusi ini. Kesimpulan utamanya, revolusi agrikultur bukanlah kemenangan mutlak bagi manusia, melainkan sebuah perubahan besar yang menipu manusia untuk bekerja lebih keras demi keuntungan jangka panjang populasi secara keseluruhan. Dengan banyak kerugian bagi kehidupan individu, revolusi ini mengubah manusia dari berburu bebas menjadi petani yang terikat pada lahan. Dimulai rantai ketergantungan sosial dan hierarki yang rumit. Nah, pada bagian 6, pembangunan piramida. Harari membahas bagaimana revolusi agrikultur memungkinkan manusia untuk membangun struktur sosial yang lebih kompleks dan hierarkis, yang diibaratkan seperti piramida dengan kemampuan bertani dan menetap. Masyarakat manusia mulai menciptakan surplus pangan yang memungkinkan pembagian kerja dan munculnya kelas sosial. Surplus ini tidak hanya memungkinkan pertumbuhan populasi, tetapi juga munculnya elit yang mengendalikan sumber daya dan kekuasaan. Mereka membangun sistem politik, agama, dan ekonomi yang mendukung hierarki ini, termasuk konsep kepemilikan tanah dan organisasi sosial yang ketat. Piramida ini menggambarkan bagaimana masyarakat mulai terstruktur secara vertikal. Di puncak ada penguasa elit, sementara di bawahnya ada para petani, pekerja, dan budak yang menopang kehidupan sosial. Sistem ini memungkinkan proyek-proyek besar seperti pembangunan kota dan kuil yang memerlukan kerjasama dan kontrol terpusat. Namun Harari juga menyoroti paradoks bahwa meskipun revolusi agrikultur membawa kemajuan besar, ia juga mengorbankan kebebasan dan kualitas hidup individu biasa, yang harus bekerja keras dan hidup dalam ketergantungan pada struktur sosial yang semakin rumit. Nah, pada bagian 7 bab 2, memori kelebihan muatan. Harari menjelaskan bagaimana revolusi agrikultur menyebabkan ledakan informasi dan kompleksitas sosial yang semakin besar, sehingga otak manusia tidak cukup untuk mengolah semua data aturan yang diperlukan dalam masyarakat yang semakin maju. Untuk mengatasi kelebihan muatan informasi tersebut, manusia mulai menciptakan sistem ekstralisasi memori, yaitu alat-alat teknologi untuk mentransmisikan informasi di luar otak manusia. Contohnya adalah penulisan simbol dan catatan administrasi yang muncul untuk pengelolaan data besar seperti pajak, distribusi pangan, dan hukum. Sistem memori eksternal ini memungkinkan masyarakat untuk berkembang menjadi struktur yang lebih besar dan rumit. Karena aturan sejarah dan tradisi bisa disimpan dan diwariskan secara lebih efektif. Dengan demikian, kemampuan untuk merekam dan mengorganisir informasi menjadi kunci utama dalam memperkuat dan memperluas peradaban manusia. Harari menekankan bahwa memori eksternal ini membuka jalan bagi birokrasi dan administrasi modern yang merupakan tulang punggung peradaban agraris dan kota-kota besar. Pada bagian 8, tiada keadilan dalam sejarah. Nah, pada bagian ini Harari menyoroti bahwa sepanjang sejarah, terutama dalam revolusi agrikultur, ketidakadilan sosial dan kesenjangan kekuasaan menjadi norma yang sulit dihindari. Masyarakat agraris cenderung membentuk hierarki yang sangat tidak setara,
di mana sebagian kecil elit menguasai sebagian besar sumber daya, sementara mayoritas rakyat biasa hidup ketergantungan dengan kerja keras. Harari berargumen bahwa tidak ada keadilan dalam objektif dalam sejarah manusia. Struktur sosial dan politik yang ada tidak diciptakan berdasarkan nilai moral universal, tetapi lebih karena faktor kekuasaan, kebiasaan, dan konstruksi sosial. Kesetaraan dan keadilan dalam konsep modern yang baru muncul dan belum menjadi kenyataan dalam mayoritas masa lalu manusia. Revolusi agrikultur menjadi memperparah ketidaksetaraan karena menciptakan surplus yang bisa dikontrol dan dimonopoli oleh penguasa. Sistem ini memungkinkan terjadinya eksploitasi perbudakan dan penindasan yang sistematis. Sekian dari review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.